Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini kisah mistik akan membacakan kisah seram yang terselubung kabut dosa dan tipu daya tentang sebuah sekte sesat di desa terpencil bernama Karangjati. Desa ini terletak di pinggiran lereng gunung, jauh dari jangkauan kota dan teknologi. Tapi bukan keterpencilan yang membuatnya terkenal, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tak dibicarakan warga kecuali dengan bisik-bisik dan tatapan takut. Namanya adalah Sekte Cahaya Purnama, dipimpin oleh seorang pria paruh-baya bernama Guru Seno. Di luar, Guru Seno tampak seperti dukun biasa, ramah, bersahaja, dan selalu bicara soal keseimbangan hidup dan energi alam. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi niat jahat yang baru terungkap ketika seseorang dari dalam sekte itu memutuskan untuk angkat bicara. Dialah Ratna, korban yang selamat. Ratna baru berusia 19 tahun saat dia dibawa ibunya sendiri ke tempat pemujaan sekte. Ibunya percaya bahwa Ratna terkena kutukan karena sering sakit-sakitan dan susah jodoh. Guru Seno mengatakan satu-satunya jalan penyembuhan adalah melalui ritual pemurnian jiwa, sebuah upacara suci yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin spiritual dan harus dilakukan dalam keadaan telanjang serta berhubungan badan dengan sang guru. Awalnya Ratna menolak, tapi di bawah tekanan ibunya dan ancaman bahwa jika dia menolak, kutukannya akan berpindah ke keluarganya, Ratna akhirnya menyerah. Malam itu, di sebuah gubuk kayu remang-remang yang dipenuhi dupa dan lukisan makhluk tak dikenal, Ratna disuruh mengenakan jubah putih tipis. Ia disuruh minum air kelapa yang sudah dicampur darah kambing. Setelah itu, sang guru mulai merapalkan mantra, mendekat, dan... Maaf sahabat, detailnya terlalu kelam untuk dijabarkan penuh. Yang jelas, malam itu menjadi awal dari siklus penderitaan Ratna. Karena ternyata bukan hanya dia satu-satunya korban. Di balik dinding batu tempat ibadah, tersembunyi ruangan yang sering dipakai untuk ritual serupa. Setiap malam purnama, gadis-gadis desa, ada yang masih belia, bahkan belum 17 tahun, dibawa ke sana. Ada yang dibayar, ada yang dipaksa, ada yang dibohongi dengan iming-iming karir dan kesembuhan. Sekte Cahaya Purnama berkembang pesat. Para pengikutnya fanatik. Mereka percaya Guru Seno bukan manusia biasa, melainkan titisan dewa penjaga bumi yang harus dilayani agar desa mereka makmur. Bahkan banyak istri menyerahkan anak atau suami mereka ke sekte demi keberuntungan. Namun semua berubah ketika Ratna hamil. Kehamilan itu ditutupi. Ia dipaksa menggugurkan kandungan dengan ramuan keras, tapi tubuh Ratna lemah. Ia hampir mati. Saat dirawat di rumah salah satu anggota sekte, dia mendengar percakapan dua pengikut tua yang tidak sengaja membocorkan bahwa sang guru pernah membunuh seorang wanita yang menolak ritual, lalu jenazahnya dikubur di bawah lantai tempat ibadah. Darah Ratna mendidih. Ia pura-pura gila untuk bisa keluar dari sekte. Lalu diam-diam ia menghubungi Pak Darto, seorang warga desa yang sejak lama curiga pada Guru Seno. Bersama Ratna, Pak Darto mulai menyusun rencana. Di saat malam purnama, warga desa Karangjati dibuat geger oleh suara jeritan dari hutan. Seorang gadis berusia 16 tahun ditemukan setengah telanjang dan ketakutan di balik semak. Ia mengaku berhasil melarikan diri dari upacara suci di sekte. Tangisnya menggugah hati banyak orang. Malam itu juga, masa desa dipimpin oleh Pak Darto dan beberapa pemuda langsung menuju tempat persembunyian Guru Seno. Dengan obor dan parang, mereka menerobos gubuk utama yang biasanya tertutup untuk umum. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan ritual yang tak manusiawi. Lukisan makhluk gaib, simbol-simbol berlumur darah, dan jasad-jasad gadis muda yang dikubur setengah dalam tanah. Guru Seno tak sempat melarikan diri. Ia ditangkap dalam keadaan tengah mempersiapkan ritual baru. Tangannya diikat, tubuhnya diseret ke tengah lapangan desa. Ratna menatapnya tanpa ampun. Warga tak bisa menahan amarah. Mereka menyeret tubuh Guru Seno ke tugu desa
dan mengikatnya di sana. Tidak ada polisi malam itu. Tidak ada hukum yang bisa membela gadis-gadis yang telah direnggut masa depannya. Dengan emosi yang meledak, warga menghantamnya. Batu, kayu, parang. Tubuh Guru Seno dihajar sampai tak berbentuk. Jeritanya tak terdengar di tengah gemuruh massa. Malam itu pemimpin sekte sesat itu menemui ajalnya dalam amukan murka rakyat yang selama ini dibutakan oleh tipu dayanya. Ratna tidak menangis, tapi di matanya masih tersisa trauma yang tidak akan hilang begitu saja. Sekte Cahaya Purnama yang telah dibubarkan secara tragis oleh amukan massa, tapi seperti halnya banyak kekuatan gaib yang tidak mati begitu saja, kematian Guru Seno ternyata hanya menjadi awal dari kengerian yang lebih gelap. 3 hari setelah kematian sang guru, suasana di desa Karangjati mulai berubah. Banyak warga yang mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang pria bertelanjang dada, tubuhnya penuh luka, berdiri di tengah lingkaran api sambil menyebutkan nama-nama mereka. Bau dupa dan darah memenuhi udara dalam mimpi itu. Orang pertama yang mengalami kejadian aneh adalah Bu Lestari, janda yang dulu sangat fanatik pada Guru Seno. Ia ditemukan menggantung diri di dapur dengan mata melotot dan mulut menganga seperti hendak berteriak. Di dinding dapurnya tertulis dengan darah, "Aku kembali." Ritual belum selesai. Beberapa warga mengira itu kebetulan. Tapi keesokan harinya seorang mantan pengikut lainnya, Pak Mulyono, ditemukan tewas dalam sumur rumahnya. Wajahnya remuk seperti dipukul keras, dan di dadanya tertulis dengan arang, "Kalian semua najis." Desa Karangjati mulai gempar. Banyak warga yakin arwah Guru Seno belum pergi. Bahkan Ratna yang awalnya paling tegar, mulai diganggu secara pribadi. Ia sering mendengar suara lelaki merintih di kamarnya. Di cermin muncul bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Kadang terdengar suara berat membisik, "Kau milikku, aku belum selesai menyentuhmu." Yang lebih mengerikan, tubuh Ratna tiba-tiba dipenuhi bekas cakar dan lebam setiap bangun tidur. Dia bahkan pernah terbangun dalam keadaan telanjang di kebun belakang rumahnya. Tanpa ingat bagaimana bisa sampai di sana. Sahabat kisah mistik, seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Mahfudz, akhirnya dipanggil untuk menyucikan desa. Ia mendapati bahwa tanah bekas ritual sekte itu mengandung energi hitam yang sangat kuat. Menurutnya, kematian Guru Seno tidak membunuh kekuatannya, justru malah membebaskan jiwanya dari wadah tubuh, dan sekarang ia menjadi roh liar yang lapar akan seks dan dendam. Kiai Mahfudz kemudian mengadakan pengajian besar dan pembakaran tempat ibadah sekte. Tapi api yang digunakan padam sendiri 3 kali, seolah ada yang menolaknya. Malam itu, saat pembakaran akhirnya dilakukan, terjadi peristiwa mengerikan. Hujan darah turun di sekeliling tanah sekte. Beberapa warga kesurupan dan berbicara dengan suara Guru Seno. Salah satunya berkata, "Aku akan mengambil perempuan baru setiap purnama." Mendengar itu, warga panik. Ratna semakin ketakutan karena malam purnama berikutnya hanya berjarak 7 hari. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, ia memutuskan meninggalkan desa bersama Pak Darto, berharap bisa melarikan diri dari teror. Tapi arwah Guru Seno seolah bisa mengikuti kemanapun mereka pergi. Di penginapan tempat mereka menginap, pemilik penginapan ditemukan tewas di lorong dengan tubuh telanjang, dan darah mengalir dari hidung serta kelamin. Ratna mendengar suara napas berat dan ketukan di dinding sepanjang malam. Kiai Mahfudz pun mengatakan bahwa satu-satunya cara menghentikan teror ini adalah mengakhiri perjanjian spiritual yang dulu dibuat Guru Seno dengan entitas gaib bernama Nyai Tunjung Langit, makhluk halus yang memberi Guru Seno kekuatan karisma dan daya pikat seksual untuk memperbudak manusia. Perjanjiannya ditandatangani dengan darah dan tertanam di dalam peti besi, dikubur di bawah batu besar yang menjadi pusat ritual mereka. Jika perjanjian itu tidak dihancurkan, arwah sang guru akan terus mencari korban dan beranak pinak dalam dunia gaib. Ratna pun memutuskan kembali. Di malam purnama, ia bersama Kiai Mahfudz dan beberapa pemuda desa menggali batu pusat sekte. Hujan turun deras, petir menyambar. Setelah batu digeser, mereka menemukan peti besi kecil berisi kertas merah dan benda-benda mengerikan, rambut,
potongan alat kelamin perempuan, dan darah kering. Saat Kiai Mahfudz membaca doa dan mulai membakar isi peti, angin kencang berhembus dan suara teriakan menggelegar terdengar dari tanah. Api membubung tinggi hingga membentuk wajah besar, wajah Guru Seno. Wajah itu menjerit, "Kalian tak bisa membunuh yang sudah menjadi dewa." Tapi api tak berhenti. Kertas merah terbakar, dan suara jerit itu berubah menjadi rintihan, lalu sunyi. Ratna pingsan malam itu. Tapi ketika ia bangun, semua terasa lebih tenang. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada luka baru. Desa Karangjati pun perlahan kembali damai. Namun, apakah benar arwah Guru Seno telah hilang? Setelah arwah Guru Seno dibakar bersama perjanjian berdarahnya, Desa Karangjati kembali tenang. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. 3 bulan kemudian, di desa sebelah bernama Pagersari, muncul sosok baru yang dikenal dengan nama Mas Rama. Ia masih muda, tampan, berwibawa, dan pandai berbicara soal spiritual. Ia mengajarkan keseimbangan energi, karma, dan kekuatan alam. Banyak warga tergoda untuk mengikuti ajarannya, terutama para perempuan. Yang membuat merinding, Mas Rama mengaku mendapat wahyu purnama saat bertapa di gunung. Dan ajarannya sangat mirip dengan sekte Cahaya Purnama, tapi lebih rapi. Ia tidak lagi membangun tempat pemujaan dengan dupa dan boneka-boneka gaib, tapi mendirikan Padepokan Cahaya Baru Purnama, lengkap dengan pelatihan meditasi, yoga, dan spiritual healing. Namun di balik itu semua, kembali terjadi hal-hal aneh. Beberapa perempuan pengikut Padepokan mulai berubah perilaku. Sering melamun, ketakutan, dan menjauh dari keluarga. Salah satu dari mereka, Dewi, mengaku pernah disuruh Mas Rama ikut ritual penyatuan aura di ruang khusus. Di ruangan itu, ia diberi air ramuan, dan saat mulai pusing, Mas Rama mencumbunya. Dewi mengaku tidak bisa melawan. Tubuhnya seperti lumpuh, pikirannya kabur. Ia hanya bisa menangis dan merasa hancur, tapi anehnya, beberapa hari kemudian, ia malah kembali ke Padepokan dan menyembah Mas Rama, seperti telah dicuci otaknya. Ratna, yang kini tinggal di kota dan mencoba hidup baru, mendengar kabar tentang Padepokan itu. Saat ia melihat foto Mas Rama, tubuhnya menggigil. Wajahnya memang berbeda, tapi tatapan matanya sama persis dengan tatapan Guru Seno. Ratna memutuskan kembali ke desa. Bersama Kiai Mahfudz dan Pak Darto, mereka mengintai Padepokan Cahaya Baru Purnama. Hasilnya sungguh mengejutkan. Di ruang bawah tanah Padepokan, mereka menemukan ruangan tertutup yang penuh dengan simbol-simbol lama sekte. Ada patung wanita bertanduk yang diyakini sebagai wujud Nyai Tunjung Langit, dan altar yang masih basah oleh darah segar. Di tengah ruangan itu, Mas Rama sedang duduk telanjang, dikelilingi oleh 5 wanita muda. Semuanya memejamkan mata seperti kerasukan. Ia merapal mantra yang sangat mirip dengan milik Guru Seno. Suaranya berubah menjadi berat dan serak, seperti suara dari dunia lain. Purnama adalah pintu. Tubuhmu adalah jembatan. Darahmu adalah persembahan. Kiai Mahfudz segera menyadari, Mas Rama bukan manusia biasa. Ia adalah wadah baru. Titisan atau bahkan reinkarnasi dari arwah Guru Seno. Entah bagaimana, kekuatan gaib itu berhasil menemukan tubuh baru untuk melanjutkan ritual sesatnya. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri untuk menyelinap masuk ke Padepokan. Tapi ia tertangkap. Ia dibawa ke hadapan Mas Rama yang kini sudah menunjukkan wajah aslinya. Matanya hitam pekat, senyum dingin, dan kulitnya mengeluarkan aroma dupa terbakar. Ratna diikat di altar, dan Mas Rama berkata, "Kau yang pernah mengkhianatiku, kini aku akan menyelesaikan apa yang tertunda." Namun sebelum ritual dimulai, Kiai Mahfudz dan puluhan warga Pagersari yang sudah curiga lebih dulu menyerbu Padepokan. Mereka membawa obor, senjata tajam, dan amarah yang menyala. Terjadi pertempuran hebat. Banyak pengikut Mas Rama kerasukan dan melawan seperti binatang buas. Mas Rama mencoba melarikan diri, tapi Ratna berhasil membebaskan diri dan menjegalnya di tangga altar. Ia menjerit,
Ini untuk semua perempuan yang kau nodai. Pak Darto dan warga langsung menyeret tubuh Mas Rama keluar, persis seperti dulu mereka lakukan terhadap Guru Seno. Dan malam itu, untuk kedua kalinya dalam sejarah, pemimpin sekte sesat itu dibakar hidup-hidup di tengah lapangan desa, diiringi takbir dan ratapan mereka yang kehilangan keluarganya karena kesesatan ini. Namun, saat api melalap tubuhnya, terdengar suara tawa lirih, lalu sunyi. Ratna kini hidup di tempat baru, tapi sesekali ketika purnama penuh menggantung di langit, ia merasa tubuhnya dingin, dan angin berbisik lirih di telinganya. Aku akan kembali dalam tubuh lain. Setelah kematian kedua dari sosok sang guru dalam tubuh Mas Rama, banyak yang mengira sekte terkutuk ini telah benar-benar musnah. Tapi seperti akar tanaman beracun yang tertanam dalam, ajaran sesat itu diam-diam menyebar, menyusup ke tempat yang tak disangka, ke kota. 1 tahun kemudian, di kota kecil bernama Sukamurni, sebuah komunitas spiritual baru muncul. Namanya Yayasan Citra Cahaya Jiwa. Dibentuk oleh wanita muda berwajah kalem bernama Maya Kusuma. Komunitas ini mengaku sebagai tempat penyembuhan trauma dan pembersihan energi seksual negatif. Para anggotanya adalah perempuan-perempuan muda, korban pelecehan, perceraian, atau yang terluka secara emosional. Maya dianggap penyelamat, tapi ia menyembunyikan rahasia besar. Maya bukan perempuan biasa. Ia adalah salah satu pengikut paling fanatik Guru Seno yang selamat dari amukan massa. Ia memang tidak memiliki kekuatan spiritual sendiri, tapi menyimpan kitab ritual lama dan secarik kain merah yang dulu pernah digunakan Guru Seno dalam upacara seks bertuahnya. Kitab itu ditulis dalam aksara Jawa kuno bercampur bahasa halus. Isinya adalah serangkaian ritual untuk membuka cakra merah melalui hubungan intim dengan roh leluhur lelaki, yakni entitas gaib yang dahulu membantu Guru Seno. Maya diam-diam melakukan ritual itu sendirian, duduk di kamar gelap dengan dupa menyala, tubuh telanjang dilumuri minyak wijen dan darah ayam hitam. Ia memanggil kembali roh yang dulu pernah bersatu dengan tubuh Guru Seno. Dan malam itu, ia kesurupan. Suaranya berubah berat, matanya melotot, dan tubuhnya bergetar saat roh gaib masuk ke dalam dirinya. Tubuh perempuan kini menjadi jalan pulangku. Setelah itu Maya berubah. Ia mulai melakukan ritual pembersihan jiwa kepada para anggota. Ritual ini hanya dilakukan antara dirinya dan peserta dalam ruang gelap dengan dalih meditasi tingkat tinggi. Tapi kenyataannya, banyak peserta keluar dalam keadaan bingung, trauma, dan tak ingat apa-apa. Salah satu korban bernama Laras menceritakan bahwa dalam ritual itu, Maya seperti menjadi 2 orang. Suaranya berat, tangannya kuat seperti lelaki, dan ia dipaksa membuka semua pakaian lalu disentuh dengan cara tak senonoh. Setelah itu, ia dicekoki ramuan pahit yang membuat tubuhnya lemas dan pikirannya kabur. Tapi Laras takut. Ia dibujuk untuk tetap diam dengan kalimat manipulatif. Itu adalah proses penyembuhan. Kalau kau menolak artinya kau belum siap sembuh. Laras akhirnya kabur dan melaporkan Yayasan Citra Cahaya Jiwa ke media alternatif. Tapi tak banyak yang percaya, karena Maya dikenal sangat anggun, pandai berbicara, dan punya jaringan yang kuat di kalangan pejabat dan selebriti lokal. Sahabat kisah mistik, disinilah cerita kembali mengerikan. Ratna, yang kini bekerja di LSM perempuan, tak sengaja membaca kisah Laras. Saat melihat foto Maya, bulu kuduknya berdiri. Ia mengenali kalung yang dikenakan Maya. Itu adalah kalung manik merah yang dulu dipakai oleh salah satu istri spiritual Guru Seno. Ratna menyelidiki dan menemukan kebenaran. Maya sedang berusaha membangkitkan sekte versi perempuan, menjadikan dirinya medium untuk entitas lama, dan mengembangkan ritual seks bukan hanya dengan laki-laki, tapi juga dengan perempuan sebagai persembahan bagi roh gaib lelaki. Dan yang paling menyeramkan, Maya tengah mempersiapkan ritual akbar saat gerhana bulan terjadi. Ia menyebutnya Purnama Darah, penyatuan 2 dunia. Dalam ritual itu, Maya berencana mengorbankan 7 perempuan muda, yang katanya sebagai wadah chakra suci.
Mereka akan dibersihkan secara spiritual melalui hubungan gaib di hadapan altar, agar entitas leluhur dapat mengambil tubuh fisik dan hidup kembali sebagai manusia sempurna. Ratna tak tinggal diam. Bersama Laras, ia mengumpulkan bukti, lalu menyusup ke yayasan saat hari ritual tiba. Tempat itu gelap, penuh asap dupa dan nyanyian lirih. Di tengah aula, 7 perempuan dalam keadaan setengah sadar dikelilingi lilin. Maya mengenakan jubah merah, wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong. Saat gerhana mencapai puncaknya, Maya berteriak dalam bahasa tak dikenal. Tubuhnya menari seperti kesurupan. Suara berat lelaki keluar dari mulutnya. Akhirnya, aku akan lahir kembali dalam daging perempuan. Tapi sebelum ritual selesai, Ratna memecahkan botol minyak pemurnian, melemparnya ke altar dan membakar tempat itu. Api langsung membesar. Para pengikut panik. Maya tertawa sambil menari di tengah kobaran api. Tubuhnya terbakar tapi tak menjerit, seperti menikmati prosesnya. Beberapa perempuan berhasil diselamatkan. Maya hilang dalam kobaran api. Namun yang mengejutkan, jenazahnya tidak ditemukan. Yang tertinggal hanya kalung manik merah dan segumpal kain hitam yang berbau anyir. Kini, Ratna tahu satu hal. Roh sang guru tidak akan pernah benar-benar mati. Ia adalah nafsu itu sendiri, haus, licik, dan pandai menipu wajahnya. Demikianlah sahabat kisah mistik. Kisah warisan nafsu di kota ini memperingatkan kita bahwa kejahatan berbalut spiritual bisa lahir kembali dalam bentuk baru. Sekte sesat tak selalu datang dengan jubah hitam, kadang dengan senyum dan pelukan hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.